Ada satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan manusia modern. Segala sesuatu dimulai dari napas. Namun di balik kesederhanaannya, napas menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih sakral daripada yang pernah kita bayangkan. Dalam tradisi kuno, para tabib, pertapa, dan penjaga pengetahuan rahasia percaya bahwa napas bukan hanya gerakan fisik, tetapi jembatan yang menghubungkan tubuh, jiwa, dan sesuatu yang berada di luar nalar. Bayangkan sejenak, setiap kali kamu menarik napas, ada sesuatu yang masuk ke dalam dirimu. Bukan hanya oksigen, tetapi ketenangan yang pernah hilang, keheningan yang jarang kamu dengar, dan energi yang sudah lama menunggu untuk disentuh kembali. Setiap kali kamu mengembuskannya, ada sesuatu yang dilepas, sisa-sisa stres yang melekat, trauma yang tak disadari menumpuk, dan kekacauan batin yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari dirimu. Namun tidak ada yang pernah memberitahu kita bagaimana memanfaatkan napas sebagai alat penyembuhan. Kita diajari cara berpikir, cara bergerak, bahkan cara bekerja, tetapi tidak pernah diajarkan cara bernapas untuk kembali pulih. Padahal peradaban kuno dari berbagai belahan dunia telah menyimpan rahasia ini selama ribuan tahun. Mereka percaya bahwa penyembuhan sejati tidak dimulai dari obat, bukan dari kata-kata motivasi, dan bukan dari pelarian sesaat. Penyembuhan sejati dimulai dari mengingat bagaimana bernapas dengan benar. Dalam video ini, kita akan menelusuri langkah pertama dalam pernapasan penyembuhan diri. Bukan teori kosong, bukan sekadar teknik relaksasi yang sudah kamu dengar ribuan kali. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih tua dari bahasa itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana teknik ini muncul dari tradisi kuno yang terlupakan. Mengapa ia sempat dirahasiakan? Apa yang membuatnya mampu meredakan stres, melunakkan trauma, dan menenangkan badai batin yang sulit dijelaskan? Dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa mulai mempraktikannya dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa melukai dirimu sendiri, tetapi dengan cara yang membuka ruang penyembuhan yang mungkin sudah bertahun-tahun tertutup. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, izinkan jeda singkat, tarik napas perlahan, karena perjalanan ini dimulai dari dalam dirimu sendiri. Sebelum itu, seperti biasa, sampai ke kota mana saja, ilmu nafas penyembuhan ini sampai. Semoga ilmu yang akan dibagikan kali ini bermanfaat bagi Anda. Untuk memahami kekuatan pernapasan penyembuhan diri, kita harus kembali jauh ke waktu ketika manusia belum mengenal bahasa tertulis, ketika ilmu pengetahuan masih dibangun dari pengamatan sunyi terhadap alam, dan ketika setiap gerak tubuh dianggap sebagai percakapan dengan sesuatu yang lebih besar. Dalam naskah-naskah kuno dari berbagai peradaban, ada petunjuk samar tentang seni bernapas. Tidak pernah dijelaskan secara gamblang, seolah para penjaga ilmu itu sengaja mengaburkan pesan bagi siapapun yang belum siap. Di beberapa catatan tua India, para pertapa menggunakan napas sebagai alat untuk mengobati luka batin yang tidak terlihat. Di Tibet, para biksu percaya bahwa napas adalah kendaraan cahaya, membawa pikiran yang kacau kembali ke pusatnya. Di Nusantara, para empu, dukun, dan leluhur kita memiliki istilah yang berbeda-beda. Tetapi intinya sama, ada hidup dalam napas, dan ada rahasia dalam hidup. Menariknya, hampir semua tradisi tua sepakat bahwa pernapasan bukan sesuatu yang bersifat mekanis. Ia dipandang sebagai pintu, gerbang, bahkan ritual kecil yang menyatukan manusia dengan dunianya. Dalam filsafat timur, napas disebut sebagai esensi yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Dalam teks-teks hermetik di barat, napas adalah simbol transformasi, proses pengolahan dari kekeruhan menuju kejernihan. Dan dalam banyak kepercayaan lokal, napas dianggap sebagai wadah energi halus yang sekaligus menjadi pelindung, pengingat, dan penyembuh. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern,
Banyak dari ajaran ini tersisih dan dilupakan. Napas dipandang semata-mata sebagai pertukaran udara, tanpa nilai spiritual, tanpa nilai filosofis. Dunia yang serba cepat membuat manusia melupakan sesuatu yang paling dasar, paling dekat, dan paling vital dalam dirinya. Kita hidup dengan napas yang pendek, terburu-buru, penuh tekanan, seolah tubuh kita berlari tanpa pernah tahu kemana tujuannya. Padahal, para guru kuno selalu memperingatkan satu hal: ketika cara bernapas sebuah peradaban berubah, maka cara berpikirnya pun berubah. Ketika napas menjadi dangkal, kesadaran ikut mengecil. Dan ketika napas kehilangan kedalaman, manusia kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan diri sendiri. Mengapa ilmu ini sempat tersembunyi? Ada banyak kemungkinan. Pertama, dalam beberapa masyarakat tradisional, teknik pernapasan digunakan sebagai bagian dari ritual tertutup yang hanya diberikan pada mereka yang benar-benar siap. Kedua, beberapa ajaran ini dianggap terlalu kuat untuk digunakan sembarangan, sehingga dijaga ketat oleh para tetua. Dan alasan ketiga, mungkin yang paling halus, manusia modern terlalu berisik untuk mendengar sesuatu yang hanya dapat diajarkan oleh kesunyian. Di balik semua itu, ada satu benang merah yang tak pernah putus. Penyembuhan melalui napas bukanlah sekadar metode, melainkan cara untuk kembali ke keseimbangan asli manusia. Para pemikir kuno percaya bahwa luka batin, stres, dan trauma adalah tanda bahwa hubungan antara tubuh, pikiran, dan nafas telah tercerai. Untuk memulihkannya, manusia harus kembali menyelaraskan ritme hidupnya dengan ritme napas, karena disitulah letak inti penyembuhannya. Dan sekarang, setelah berabad-abad pengetahuan ini tersembunyi, dunia perlahan menemukannya kembali. Bukan sebagai tren, bukan sebagai terapi modern semata, tetapi sebagai warisan dari generasi-generasi yang memahami bahwa di dalam tarikan dan hembusan napas, ada sesuatu yang mampu meredakan segala kekacauan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Untuk memahami bagaimana pernapasan dapat menjadi alat penyembuhan, kita harus melihatnya bukan sebagai gerakan otomatis, tetapi sebagai proses yang memiliki struktur, ritme, dan kecerdasan tersendiri. Napas adalah seperti sungai kecil yang mengalir melewati seluruh diri kita. Ketika alirannya lancar, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan batin tenang. Tetapi ketika sungai itu tersumbat, meluber, atau mengering, maka bagian-bagian diri kita mulai retak tanpa kita sadari. Bayangkan napas sebagai utusan. Ia datang membawa informasi dari luar ke dalam dan membawa pesan dari dalam ke luar. Saat kamu menarik napas, tubuh membaca keadaanmu. Ia bertanya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang sedang kamu simpan diam-diam. Saat mengembuskannya, tubuh memutuskan apa yang perlu dilepas, apa yang perlu disimpan, dan apa yang harus diubah. Disinilah letak kekuatan tersembunyi napas. Ia menghubungkan dua dunia. Dunia yang kau tunjukkan kepada orang lain dan dunia yang kau sembunyikan dalam dirimu sendiri. Namun penyembuhan melalui napas tidak terjadi secara otomatis. Tidak semua tarikan dan hembusan mampu menjangkau ruang tempat trauma mengendap. Banyak orang bernapas, tetapi sedikit yang hadir dalam napasnya. Banyak yang menarik udara, tetapi tak banyak yang menyadari bahwa setiap tarikan adalah kesempatan untuk pulang pada diri sendiri. Sebelum teknik apapun digunakan, ada langkah pertama yang lebih mendasar: menyadari bentuk napasmu saat ini. Para pemuka ilmu kuno selalu memulai dari sini. Mereka percaya bahwa seseorang tidak dapat memperbaiki napas sebelum ia melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya dengan jujur. Napas yang tersendat menandakan ketegangan lama. Napas yang dangkal menunjukkan pikiran yang melarikan diri. Napas yang tidak beraturan sering menjadi tanda bahwa jiwa telah terlalu lama memendam sesuatu yang berat. Lalu bagaimana langkah pertama ini dijalankan? Dengan kesederhanaan yang mengejutkan.
Kamu hanya perlu mengamati, tanpa mengubah apapun, tanpa memaksa, tanpa ingin tampak benar. Duduk atau berbaring, lalu izinkan dirimu bertemu dengan napasmu yang sebenarnya. Rasakan bagaimana ia masuk, di mana ia berhenti, di mana ia tersangkut, dan sejauh apa ia berani turun ke perutmu. Bagi banyak orang, momen ini terasa aneh, bahkan tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu adalah petunjuk. Ia adalah pintu pertama menuju penyembuhan. Ketika kamu mulai merasakan napasmu sendiri, kamu sebenarnya sedang membuka komunikasi dengan tubuhmu. Komunikasi yang selama ini terputus oleh kesibukan, tekanan, dan kebiasaan melarikan diri dari diri sendiri. Metafora lain yang sering dipakai para guru kuno adalah ini. Napas adalah lampu kecil yang kamu bawa memasuki gua batinmu. Semakin dalam kamu melihat, semakin kamu memahami bentuk-bentuk gelap yang sebelumnya tampak mengancam. Dan ketika kamu melihatnya dengan cahaya napas, bentuk-bentuk itu mulai melunak, berkurang, atau bahkan menghilang sama sekali. Di tahap ini, sesuatu yang halus terjadi. Tubuhmu mulai merespon pengamatanmu. Denyut jantung melambat, ketegangan kecil mengendur, pikiran mulai tenang walaupun tidak ada usaha untuk menenangkannya. Ini adalah tanda bahwa tubuh mulai percaya padamu. Ia mulai membuka diri, dan inilah paradoksnya. Penyembuhan yang sebenarnya tidak terjadi ketika kamu memaksakan teknik pernapasan tertentu. Ia terjadi ketika tubuh merasa aman untuk bernapas apa adanya. Dari rasa aman itulah proses penyembuhan mulai bekerja. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana pernapasan dapat menyentuh luka-luka yang paling tersembunyi dan mengapa teknik tertentu dapat mengangkat trauma yang terkunci bertahun-tahun. Kita juga akan membongkar beberapa mitos yang membuat banyak orang gagal merasakan manfaat dari metode ini. Untuk memasuki lapisan terdalam dari pernapasan penyembuhan diri, kita perlu memahami sesuatu yang sering disalahpahami. Napas bukan hanya gerakan udara, tetapi gerakan kesadaran. Setiap tarikan dan hembusan membawa informasi yang lebih halus daripada yang mampu ditangkap oleh pikiran biasa. Inilah mengapa para guru kuno mengatakan bahwa napas tahu hal-hal yang pikiran tidak mampu ketahui. Napas menyimpan ingatan tubuh, dan tubuh menyimpan ingatan hidup. Bayangkan batin seperti kolam tenang yang permukaannya terusik oleh ribuan riak kecil. Pemikiran, kekhawatiran, trauma lama, dan tekanan harian semuanya muncul sebagai riak-riak itu. Selama permukaan tersebut bergolak, sulit untuk melihat apa yang ada di dasar kolam. Tetapi dengan pernapasan tertentu, riak itu perlahan mereda, dan hal-hal yang selama ini tersembunyi mulai tampak dengan jelas. Inilah alasan mengapa beberapa orang merasa tiba-tiba emosional ketika melakukan pernapasan dalam. Mereka bukan tiba-tiba menjadi rapuh. Mereka hanya melihat dasar kolam mereka untuk pertama kalinya. Dan apapun yang muncul ke permukaan bukanlah ancaman, tetapi undangan untuk sembuh. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana ini bekerja. Dalam banyak tradisi, napas dianggap sebagai penjaga pintu antara tubuh fisik dan tubuh halus. Ketika napas dilatih, ia dapat turun ke lapisan-lapisan batin yang sebelumnya terkunci. Luka-luka emosional yang tidak pernah selesai. Kenangan yang tidak ingin diingat, tetapi tidak bisa benar-benar dilupakan. Semua itu tersimpan sebagai ketegangan kecil di dalam tubuh yang berlangsung bertahun-tahun, dan napas adalah satu-satunya gerakan yang mampu menyentuhnya dari dalam. Dalam teks-teks tua, teknik seperti pernapasan spiral, pernapasan cahaya, atau pernapasan hening digunakan untuk menggali lapisan ini. Masing-masing memiliki tujuan berbeda. Namun semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, menghadirkan kesadaran pada tempat yang selama ini tidak pernah disentuh. Ketika kesadaran itu tiba, tubuh mulai melepas apa yang sebelumnya dianggap penting untuk dipertahankan. Ada pula mitos yang sering membuat orang gagal merasakan kekuatan metode ini. Salah satunya adalah anggapan bahwa penyembuhan melalui napas harus selalu terasa nyaman. Padahal, beberapa napas justru membuka pintu menuju rasa-rasa lama yang pernah kamu simpan. Tidak semua rasa itu menyenangkan,
Tetapi semuanya penting. Ketika rasa itu muncul, tubuh tidak sedang rusak, ia sedang menata ulang dirinya. Mitos lain adalah kepercayaan bahwa teknik pernapasan harus dilakukan dengan kekuatan besar agar efektif. Padahal para guru kuno selalu mengatakan bahwa napas lembut jauh lebih kuat daripada napas yang dipaksa. Napas yang lembut menenangkan sistem saraf, sementara napas yang dipaksa justru membuat tubuh merasa terancam. Dan tubuh yang merasa terancam tidak akan pernah membuka pintu penyembuhan yang terdalam. Di banyak masyarakat lama, pernapasan dianggap sebagai bentuk ritual. Bukan ritual yang membutuhkan simbol-simbol rumit atau mantra panjang, tetapi ritual batin. Suatu momen ketika seseorang berhenti, hadir pada dirinya sendiri, dan menyadari bahwa ia sedang pulang. Napas menjadi tanda bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu menemaninya sejak ia lahir, bahkan sebelum ia bisa berbicara. Ritme kehidupan yang mengalir dari dalam keluar. Ketika kita memahami semua ini, pernapasan penyembuhan diri tidak lagi terlihat sebagai teknik biasa. Ia menjadi proses transformasi. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan bukan tentang menghilangkan luka, melainkan mengizinkan diri untuk melihatnya tanpa takut. Dan setiap kali kamu melakukan napas itu dengan kesadaran penuh, kamu sedang melakukan sesuatu yang sama tuanya dengan umat manusia, mengembalikan dirimu pada keseimbangan yang pernah hilang. Sekarang, tiba waktunya masuk ke bagian yang lebih praktis dan lebih rahasia. Kita akan membahas teknik yang tidak banyak diajarkan secara terbuka. Teknik yang dirancang bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tetapi untuk membuka pintu penyembuhan batin yang sesungguhnya. Pada titik ini, kamu sudah memahami gambaran besar di balik pernapasan penyembuhan diri. Namun pengetahuan tanpa praktik hanya akan menjadi konsep yang cantik, tetapi tidak mengubah apapun. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus, lebih intim dan lebih rahasia. Ini bukan teknik pernapasan umum yang sudah beredar di internet. Ini adalah metode yang dulu hanya diajarkan dari guru ke murid, dengan pendekatan lembut namun sangat dalam. Teknik ini disebut napas ruang dalam. Sebuah metode sederhana pada permukaan, tetapi memiliki kemampuan untuk membuka ruang-ruang batin yang selama ini tertutup. Di banyak tradisi tua, teknik ini adalah langkah pertama sebelum seseorang masuk ke praktik yang lebih tinggi. Ia tidak memaksa emosi keluar. Ia tidak membuat tubuh bekerja keras. Justru sebaliknya, ia mengizinkan tubuh mengambil alih proses penyembuhan yang telah tertunda selama bertahun-tahun. Sebelum memulai, ada satu aturan utama. Kamu tidak boleh memaksa. Tidak ada target, tidak ada bentuk napas ideal, tidak ada ritme yang harus kamu capai. Kamu hanya membangun ruang di mana tubuh merasa cukup aman untuk melepas apapun yang ingin dilepas. Mari mulai. Pertama, carilah posisi nyaman. Duduk bersandar atau berbaring, apapun yang membuat tubuh merasa stabil. Pejamkan mata, bukan sebagai perintah, tetapi sebagai undangan untuk kembali ke dalam. Lalu pusatkan perhatianmu bukan pada napas, tetapi pada ruang di dalam dada. Bayangkan bahwa ada ruang kosong di sana, sehening gua kecil yang sudah lama tidak disinggahi cahaya. Setelah itu, tarik napas perlahan. Sangat perlahan, seakan kamu tidak ingin mengusik siapapun. Dan saat udara masuk, jangan fokus pada udara. Fokuslah pada ruang yang kamu masuki. Rasakan bagaimana dadamu membuka sedikit. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena tubuh tahu bagaimana caranya membuka ruang itu. Saat menghembuskan napas, bayangkan ruang itu melebar sedikit, seperti pintu lama yang perlahan bergerak tanpa suara. Lakukan ini 3 atau 4 kali, tidak lebih. Tujuannya bukan untuk bernapas lebih dalam, tetapi untuk mengenalkan kesadaranmu pada ruang batin yang jarang kamu sentuh. Disinilah keajaibannya mulai terasa. Beberapa orang merasakan ketenangan yang turun tiba-tiba. Beberapa merasa hangat di dada.
Beberapa bahkan merasa seolah ada sesuatu yang mencair pelan, melepaskan tekanan lama yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa napas, tambahkan langkah berikutnya. Izinkan tubuh memilih arah napasnya sendiri. Biarkan ia mengatur seberapa besar tarikan, seberapa halus hembusan. Kamu hanya menjadi pengamat. Ini adalah momen penting. Karena tubuh yang diberi kebebasan akan memperbaiki dirinya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran. Saat tubuh mulai mengambil alih, kamu mungkin merasakan perubahan kecil yang nyaris tak terlihat. Detak jantung menjadi lebih lentur, ketegangan di bahu melemah, atau ada rasa emosional yang muncul tanpa alasan. Jika itu terjadi, jangan ditahan, jangan dianalisis. Biarkan saja. Tubuh sedang membersihkan dirinya. Emosi yang muncul bukan gangguan, tetapi tanda bahwa pintu penyembuhan sudah terbuka. Untuk memperdalamnya, lakukan langkah terakhir. Saat menarik napas, bayangkan kamu membuka ruangan yang lebih luas di dalam dirimu. Tidak perlu memvisualisasikan bentuk atau warna. Cukup rasakan bahwa ruang itu semakin besar, semakin lapang, semakin ringan. Saat menghembuskan napas, bayangkan kamu meletakkan sesuatu yang selama ini kamu bawa. Bukan membuangnya, hanya meletakkannya agar tubuh tidak lagi harus menahannya sendirian. Jika dilakukan dengan benar, teknik sederhana ini dapat mencairkan stres yang menumpuk, meredakan kepenatan mental, dan mengendurkan simpul trauma kecil yang terpendam. Tidak semua hasil muncul lewat sensasi. Kadang penyembuhan datang lewat perasaan ringan setelahnya, tidur yang lebih dalam malam itu, atau kejelasan pikiran yang perlahan tumbuh esok hari. Yang paling penting, lakukan dengan lembut, karena tubuhmu bukan medan perang. Ia adalah tempat penemuan, tempat pemulihan, tempat kamu akhirnya kembali menjadi dirimu sendiri. Pada akhirnya, pernapasan penyembuhan diri bukan sekadar teknik, tetapi perjalanan pulang menuju ruang terdalam dalam dirimu. Setiap tarikan napas adalah kesempatan baru untuk menata ulang apa yang pernah retak. Setiap hembusan adalah pelepasan halus dari beban yang tidak lagi perlu kamu bawa. Kamu telah melihat bagaimana napas dapat membuka pintu yang bahkan pikiran tidak mampu sentuh. Kamu telah mempelajari cara sederhana namun kuat untuk memberi tubuh ruang aman agar ia bisa mulai memulihkan dirinya. Dan yang paling penting, kamu telah mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah kamu miliki sejak lahir, kemampuan untuk menyembuhkan dari dalam. Pertanyaannya sekarang sederhana namun mendalam. Jika hanya dengan satu teknik lembut ini tubuhmu sudah mulai merespons, bayangkan apa yang dapat terjadi jika kamu melanjutkannya setiap hari. Jika video seperti ini memberi makna, jangan lupa tinggalkan komentar, dukung channel ini, dan lanjutkan perjalananmu menuju diri yang lebih utuh.